Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pembiayaan bermasalah di perbankan dan kaitannya dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, untuk pembahasan pertama, apa sih itu pembiayaan bermasalah? Mahmudin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang lancar di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran sehingga terjadinya penunggakan. Nah, ada 5 jenis nih kualitas pembiayaan pada perbankan, yaitu yang pertama lancar, 2 dalam perhatian khusus, 4 diragukan, 3 kurang lancar, dan 5 macet. Nah, untuk pembiayaan bermasalah ini masuk dalam kategori kurang lancar sampai dengan macet. Kualitas pembiayaan mengacu pada ketentuan PBI nomor 9/9/PBI/2007 tentang PBI nomor 9/9/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek kerja, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Nah, untuk faktor penyebab pembiayaan bermasalah ada faktor intern, ada faktor ekstern. Yang pertama adalah faktor intern yang mana terbagi menjadi 6. Pertama, kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. Nah, di sini pihak perbankan kurang memahami bisnis seperti apa yang dijalankan oleh nasabah. Yang kedua, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Yang ketiga, kesalahan setting fasilitas pembiayaan. Yang keempat, perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah. Yang kelima, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. Yang keenam, lemahnya supervisi dan monitoring serta terjadinya emosi mental dan lain-lain. Kemudian, faktor ekstern itu sendiri juga terbagi menjadi 6. Yang pertama, karakter nasabah tidak amanah. Contohnya lah seperti tidak jujur serta tidak menggunakan pembiayaan ke tempat yang semestinya. Yang kedua, kemampuan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha. Yang ketiga, usaha dijalankan relatif baru. Yang keempat, tidak mampu menanggulangi masalah. Yang kelima, penyelisihan sesama direksi. Yang keenam, terjadinya bencana alam dan adanya kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana sih penyelesaian pembiayaan bermasalah? Idealnya, pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah bisa berjalan dengan lancar. Nasabah memenuhi apa yang telah disepakati dalam akad. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, bisa nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat pada tidak atau kurang lancarnya pembiayaan, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak bank syariah dan tidak menutup kemungkinan kerugian pada pihak nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Di antara upayanya yaitu dengan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas pembiayaan dengan melalui restrukturisasi. Nah, sekarang apa itu restrukturisasi pembiayaan? Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dalam unit usaha syariah. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Nah, untuk macam-macam restrukturisasi itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu penjadwalan kembali atau jadwal pembayaran. Di mana tujuannya di sini adalah untuk meringankan si nasabah itu. Yang kedua, persyaratan kembali, di mana persyaratan kembali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan jadwal pembayaran. Yang kedua, perubahan jumlah angsuran. Yang ketiga, perubahan jangka waktu. Yang keempat, perubahan nisbah dan bagi hasil. Nah, yang ketiga, perubahan persyaratan pembiayaan, di mana perubahan persyaratan pembiayaan ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, penambahan dana fasilitas pembiayaan. Yang kedua, konversi akad pembiayaan. Yang ketiga, konversi pembiayaan menjadi suku. Yang keempat, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal bagi perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang apa itu kaidah al-masyaqqatu at-tajlibut taisir?
Makna dari al-masyaqqah itu sendiri adalah kemudaratan, sedangkan taisir itu adalah kemudahan. Jadi penggabungannya adalah kemudaratan mendatangkan kemudahan bagi mukallaf. Al-masyaqqah dimaksud di sini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya uzur, hukum syariah yang mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf. Maka syariah menawarkan pilihan hukum sehingga si subjek hukum sanggup melakukannya. Nah, untuk pemikiran al-masyaqqah itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah al-masyaqqah al-azimah. Al-masyaqqah al-azimah ini adalah kesulitan yang dapat membahayakan jiwa. Contohnya adalah seperti sakit. Nah, disinilah berlakunya kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang kedua, al-masyaqqah al-mutawassithah, yaitu al-masyaqqah yang berada di pertengahan. Nah, untuk mengaplikasikan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir di sini, kita harus melihat dulu batasan-batasan al-masyaqqah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqah al-khafifah. Al-masyaqqah al-khafifah ini adalah kemudaratan yang lumrah terjadi dalam kehidupan. Misalnya rasa lapar ketika berpuasa, maka di sini kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir tidak diberlakukan. Nah, sekarang adalah implementasi kaidah dalam perekonomian. Berkaitan dengan implementasi kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir dalam perekonomian Islam dan IJKS di Indonesia, setidaknya terdapat 7 bentuk kemudahan yang dapat diaplikasikan. Di antaranya adalah 1. Kategori mencapai kemudahan dengan penghapusan kesulitan. 2. Mencapai kemudahan dengan pengurangan kesulitan. 3. Mencapai kemudahan dengan penggantian kesulitan. 4. Mencapai kemudahan dengan pendahuluan. 5. Mencapai kemudahan dengan pengakhiran. 6. Mendapatkan kemudahan dengan rukhsah. 7. Adanya kemudahan dengan perubahan. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir itu dengan pembiayaan bermasalah? Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan di atas pembagian taisir itu sendiri ada 7. Nah, ada 2 nih yang dipakai dalam hubungannya dengan pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu mencapai kemudahan dengan penggantian kesulitan, di mana contohnya adalah pembiayaan bermasalah, di mana solusi yang diterapkan lembaga keuangan mikro syariah untuk mengatasinya adalah dengan merestrukturisasi akad dengan menggantinya dengan skema akad kontrak yang cenderung lebih aplikatif bagi nasabah. Kemudian yang kedua, adanya kemudahan dengan perubahan, di mana salah satu cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan adanya menghilangkan kesulitan skema akad kontrak pertama, direstrukturisasi ulang dengan skema yang lebih mudah dan menimbulkan kesulitan nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan. Misalnya memperpanjang jatuh tempo pembiayaan, di mana dengan memperpanjang jatuh tempo pembiayaan ini dapat memudahkan si nasabah tersebut. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kaidah al-masyaqqah at-tajlibut taisir ini memberikan ruang yang sangat luas bagi umat muslim mukallaf dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mudah tanpa menghadapi kesulitan. Di samping itu, juga implementasi bagi kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan, tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kaidah ini tidak dipersalahgunakan. Baik, yang terakhir terdapat daftar pustaka, boleh dilihat sendiri. Nah, saya akhiri pembahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.